Jadi kelihatannya kejutannya dari Pak Powell ini memang mempengaruhi tidak saja rupiah, sebetulnya juga pada mata uang global, pada baik pound sterling maupun euro maupun yuan dan sebagainya. Tapi kita lihat pada saat yang sama ingin membuat kondisi rupiah kita tadi Lebih ada baik. kebijakan domestik yang lebih menarik buat kita. Nah ini memang keadaan cukup mengejutkan ya dari pidato hawkish dalam arti tadi memang masih terus agresif untuk menahan inflasi. Yang tadinya pikir meskipun turun terus, tapi karena masih di atas 6% ya inflasinya Amerika, membuat mereka tampaknya tampil ngamuk supaya inflasinya benar-benar turun. Turun. Karena di saat yang sama Amerika juga menghadapi situasi yang tenaga kerjanya tadi ya, Masih jadi baik. masih dalam kondisi sangat baik permintaan, mempengaruhi pastinya. Karena tadi makin mungkin pasar tenaga kerjanya tadi ya, di satu sisi demand-nya tetap tinggi, sementara supply-nya mulai kesulitan, itu mendorong juga kenaikan gaji atau upah di Amerika, sehingga rencana penurunan inflasi dan selanjutnya suku bunga menjadi agak berbeda dengan yang terjadi pada Sebelumnya. bulan-bulan sebelumnya. Itu keadaan yang terjadi di Amerika Serikat yang pastinya mempengaruhi kita. Dan mungkin terminal rate juga akan lebih tinggi ya Pak, di 5,5 sampai 5,75%. Di mana konsensus sebelumnya mengatakan di 5,25 ya Pak ya, Betul. untuk terminal rate Fed Fund Rate sendiri ini. Ya, Nah, benar. dari insentif yang diberikan dari Bank Indonesia ya, instrumen moneter berupa term deposit falas untuk menarik cadangan devisa lebih banyak lagi ya ke Indonesia dan tentunya untuk stabilitas rupiah. Sebenarnya apakah bisa mengkompensasi tarikan dari faktor eksternal the Fed dengan adanya instrumen domestik ini? Ya, pastinya akan mempengaruhi, cuma jadi ada lag data nih. Data yang demand supply nilai tukar tuh tiap hari bahkan real time ya. Baik. Sementara data posisi cadangan devisa, biasa kita atau pergerakan ekspor impor dan seterusnya, kita mungkin baru perbulan selama sebulan, per bulan, dan mungkin baru minggu depan lah informasi itu bisa keluar. Sehingga memang kita lihat kok kayak anomali di satu sisi Iya. cadangan devisa berada pada 140 billion US dollar, tapi pada pihak lain kok mata uang rupiah melemah dalam terutama 1-2 hari ini ya. Jadi ada lag dalam perbedaan data yang tersedia, availability dari data. Mungkin begitu sementara. Baik, jadi ada lag data ya Anda melihatnya Iya, ya. betul. Mungkin terima kasih Pak Willem, saya akan beralih ke Pak Branko. Anda melihatnya penyebabnya rupiah masih lesu meskipun dari domestik ada insentif dan instrumen moneter dari Bank Indonesia berupa term deposit falas. Apakah memang karena penyebabnya seperti yang sudah kita ketahui bersama mungkin ya Pak Branko, adalah tarikan dari sentimen masih akan hawkishnya The Fed dengan adanya pidato kemarin malam? Terima kasih Mbak Safrina. Jadi betul yang barusan Mbak Safrina bilang dan juga saya setuju dengan Pak Willem tadi. Memang faktor demand supply harian ini nih yang akan yang lebih banyak berperan sekarang ya. Nah, kalau kita lihat apa yang bikin dia bergerak, tentunya hasil pidato atau hasil testimoni dari Colin Powell di Kongres kemarin memperlihatkan bahwa dia akan tetap hawkish ya, in line with data yang barusan keluar. Jadi ini data driven. Data driven, habis itu ada adjustment di DXY atau US Dollar Index. Nah, waktu US Dollar Index itu memberikan signal atau memberikan hasil di mana dia menguat terhadap the rest of the world, Indonesia ikut terkena imbasnya. Gitu. Dalam perdagangan harian kita lihat adjustment terjadi melalui jual beli yang terjadi di pasar. Nah, terhadap DHE itu sendiri, DHE itu adalah hasil ekspor atau ekspor proceeds yang akan masuk sesuai dengan waktunya. Jadi kalau kita lihat yang satu ini gejolak cepat, tiap hari ada gejolaknya karena ada data driven demand dan supply. Terus kita punya DHE. DHE ini masuknya ya nggak volatile. Betul. Seperti itu Mbak Safrina, dia tuh stabil gitu ya, mungkin setiap hari ada gitu ya. Long run kita lihat ini akan mempengaruhi, tapi short run itu banyak didrive oleh sentimen seperti itu. Menarik karena Anda menyebut kita tidak bisa menakar-nakar langsung arahan
hasil manfaat dari term deposit fallacy ini, karena kan memang ini capaiannya medium to long run ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Branko, sedangkan sentimen-sentimen seperti pidato Jerome Powell ini langsung tercermin kepada supply dan demand dari dolar dengan adanya sentimen pasar yang timbul. Namun dalam hal penerbitan term deposit fallacy per 1 Maret ini Pak Branko, Anda melihatnya, akankah supply dan demand harian itu akan terkompensate secara medium dan long term dari dengan adanya term deposit fallacy? Kita bisa mengantisipasi mulai peningkatan dan stabilitas rupiah dengan adanya terbitnya term deposit fallacy itu kira-kira di semester berapa di tahun ini atau kira-kira di periode kapan? Jadi tergantung sama berapa banyak hasil ekspor yang sudah terjadi dan prosesnya masuk. Nah ini kan mungkin ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah kalau kita lihat ini setiap hari akan ada yang masuk, gitu. Jadi midterm mungkin kita lihat juga faktor demand terhadap US dollar-nya Mbak Safrina. Jadi kita ini memang masuk ke masa di mana demand terhadap US dollar ini memang lagi tinggi-tingginya karena kita sedang ekonomi Indonesia ini melakukan persiapan menjelang hari raya Lebaran. Nah, itu faktor import itu memang lagi tinggi gitu ya untuk konsumsi dan lain sebagainya, persiapan untuk Lebaran. Itu di kuartal pertama terjadinya. Di kuartal kedua nanti kita lihat akan ada banyak demand terhadap untuk pembayaran dividen atau pelunasan pinjaman atau cicilan pinjaman luar negeri beserta bunganya. Nah, di dua faktor ini memang kita udah tahu itu akan terjadi dan selalu terjadi. Nah, kalau ini sudah lewat, tentunya demand terhadap US dollar akan slow down. Nah, pada saat itu kita lihat proceeds yang datang dari ekspor yang melalui DHE. Pak Branko? Ya, sorry. Tadi sempat nge-freeze Pak, mungkin bisa dilanjutkan kembali, silakan Pak. Oke, jadi setelah kuartal kedua, setelah demand terhadap dividen dan pembayaran bunga dan cicilan pinjaman luar negeri selesai, nah di situ kita baru akan lihat rupiah akan menguat dari faktor DHE secara lebih cepat ya. Jadi sementara kita ngelihat memang demand terhadap dolar ini besar, faktor DHE ada, tetapi kalau faktor demand terhadap dolar ini lagi besar dan lagi pas sentimen negatif, nah memang rupiah pasti akan terkena imbasnya juga sebagaimana mata uang lain di Asia.